Sebuah kalimat bijak menyebutkan bahwa hutang harus dibayar. Tetapi bagaimana jika hutang tersebut belum dibayar? Padahal sesuai kesepakatan dan perjanjian awal, hutang harus lunas sebelum tanggal jatuh tempo. Inilah hal yang sering dijumpai ketika para debt collector bekerja. Keadaan ekonomi setiap konsumen berbeda-beda, membuat kolektor harus bekerja keras untuk menemukan kesepakatan bersama dengan konsumen. Kita semua tertuju sama SOP kantor ya, semua data yang turun, karena kan collection itu nggak cuma satu atau dua orang, itu dibagi banyak tim lah, ada beberapa tim di kantor. Itu semua ada per bucket, dari keterlambatan satu hari sampai ada yang berbulan-bulan pun, khususnya pada bucket 2 atau enggak bucket 3 bulan ke atas itu udah masuknya bagian penarikan. Itu kita balik lagi pada peraturan kan, gitu kita semua udah dibekali surat tugas, data-data semua nasabah sudah dibekali dari surat tugas, histori semuanya, dan kita pun nagih juga pun dengan yang baik-baik, nggak asal kasar atau gimana itu, karena kita masih dalam naungan internal. Kita lihat dulu situasi kondisi yang ada di lingkungan sekitar. Kita masuk tetap dengan cara negosiasi yang baik, kita omongin sama nasabahnya gimana caranya untuk pembayaran atau dia mau pulangkan unit. Itu semua kita kasih waktu lagi, tetap walaupun keterlambatan tapi tetap kita kasih waktu, toleransi lagi kepada nasabah supaya kita nggak ada namanya ribut-ribut di situ. Kita koordinasi semua sama warga, sama ketua RT terutama yang punya wilayah, supaya nggak ada ribut-ribut lah, karena kan kalau misalkan itu apalagi sekarang zamannya hukum kan, ada yang kadang so tahu atau gimana, tetap balik lagi karena dia udah bukan prestasi atau udah cedera janji, itu sebenarnya udah wajib kita ambil unitnya, atau enggak kita langsung eksekusi di tempat atau enggak di rumah. Tetap kita yang bakal kasih jangka waktu, kita juga nggak bisa lama-lama karena memang posisi dia udah tahu dia nunggak. Kalau misalkan dia tetap ngeyel atau gimana pun, dia minta waktu sampai akhir bulan atau gimana, tetap kita bakal ambil keputusan eksekusi untuk di pengembalian unitnya, karena dia tidak ada pembayaran nih, nggak mau berarti dia ngegampangin lah. Ya kalau misalkan itu ya pokoknya paling kita kasih sekitar waktu setelah kita kunjungan awal, kita kasih surat peringatan atau enggak kita buat surat pernyataan di situ. Kita kasih jangka waktu 2 sampai 3 hari atau enggak paling lama seminggu lah. Kalau memang belum mepet kita kunjungan dari awal bulan, kita kasih waktu paling lama 1 minggu untuk dia nyiapin uangnya. Misalkan kalau memang dia terlambat 3 bulan atau enggak 2 bulan, kita minta ya minim-minim dia ada masuk bayar 1 pun nggak masalah, itu masih bisa lah kita bantu. Cuma kalau memang nasabahnya udah kita lihat kondisinya udah tidak mampu, ya kita pasti udah biasa lah ngadepin yang seperti itu kan. Kita bakal tahu sifat-sifat orang, apa dia bakal kedepannya bakal lancar atau enggak dia bakal nunggak terus tiap bulan. Nah, kita bisa ambil keputusan itu. Kalau memang kira-kiranya dia udah nggak sanggup, ekonominya udah kacau, ya kita pasti ambil keputusan, kita ambil unitnya. Ya kita follow up tetap yang lain atau enggak kita bantu yang lain, karena kan kita punya tim. Atasan juga pasti koordinasi sama kita, yang udah kosong itu pun suruh bantu, yang masih banyak bahannya kita cover semuanya. Di saat ada yang butuh bantuan, calling kita, langsung kita merapat gitu. Nah, itu balik lagi, itu mah tinggal koordinasi sama yang punya bahan aja. Kalau memang dia mau ngasih ya nggak masalah, tapi kalau emang dia nggak ngasih nggak apa-apa kan, karena buat cabang juga kan, kita kerja juga buat bukan diri sendiri, kita kebutuhan cabang. Karena kalau misalkan cabang jelek pun kita yang kena semprot sama kepala cabang semuanya. Jadi kita kerja itu kerja tim, bukan kerja individu. Karena ya kalau misalkan di lapangan ini ada masalah atau gimana, kita ujung-ujungnya kita minta tolong teman atau enggak minta tolong orang kantor yang di kantor, kita suruh rapat ke area buat ngedamain yang situasi yang lagi kacau itu.
pulang, soalnya juga belum masuk banyak Pak, maka belum masuk ini. Anggaplah ini semua sewa. Memang kan di perjanjian kredit itu semua selama dalam masa kredit itu, selama dinegosiasikan, motor ini statusnya sewa Pak, jalan hak milik. Satu dua nggak bisa. Ini nggak boleh duit Pak. Ini juga gimana? Tiga termasuk 20 kan. Kalau motor itu, ya saya kasih lembar intinya, tanda tangan, terus kita dibawa dulu nanti Bapak pegang lembar buktinya untuk bawa ke kantor di awal bulan. Bisa ya? Bisa lah, dia udah saya di WA, makanya WA saya dibalas. Ya, itu lah Pak, kita sama-sama bantu aja, sama-sama enak gitu. Maksudnya kan dibandingkan Bapak kata yang gak nyaman, nanti Bapak ditarik di jalan itu bikin malu juga kan Bapak di jalan. Jadi kalau kita datang baik-baik gitu. Jadi kalau pikiran cuma dari jalan, tapi kalau ini nanti sampai kantor kan? Pasti sampai kantor Pak, aman Pak. Soalnya bantuan Pak lagi masuk. Perasaannya sih rada takut juga kan, namanya kita nunggak gitulah, itu gitu juga uangnya terpakai buat keluarga, makanya ada rasa khawatir juga, takutnya orangnya serem atau galak. Nah tapi pas datang tuh orangnya enak aja sih, enak diajak komunikasinya gitu. Komunikasinya terus, Pak saya janji bayar tanggal segini ya Pak ya. Terus kata kolektornya juga ya udah nggak apa-apa. Biasanya kolektornya juga maklumin kalau lagi kayak begini. Kalau emang saya nggak kuat sih biasanya saya pulangin. Biasanya menggunakan metode ngerayu, terus baik-baik biar diomongin baik-baik, Pak gimana Pak, soalnya masih kuat nggak gitu. Kalau masih kuat ya dibayar. Kalau emang nggak kuat ya udah saya sih mending pulangin aja. Menurut saya sih dibutuhkan kolektor oleh perusahaan, soalnya ada kan nasabah ada yang lupa bayar, jatuh temponya kapan, terus ada yang nggak kooperatif juga, itu butuh ditagih baru dia bayar. Terus ada juga kan yang nasabah kayak pindah, misalnya pindah kontakan tuh biasanya kolektornya dia nyari-nyari. Kalau untuk mengenai tanggapan publik sendiri sih pasti banyak pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Nah, kembali lagi ke kitanya nih sebagai penagih atau sebagai eksekutornya. Kita harus komunikasikan itu secara baik-baik, dan itu pun juga harus di tempatnya langsung, di kediaman di konsumen langsung. Jadi kita tidak boleh di luar selain di rumah konsumen. Ya, jadi untuk masyarakat sendiri harusnya sih udah emang dasarnya sendiri sih, dari perjanjian awal sebelum mengambil kendaraan atau mengkreditkan motor atau mobil, itu harusnya tuh sudah menghitung dulu nih jumlah pemasukan mereka yang dia terima itu. Jadi jangan sampai miskomunikasi, apalagi sampai keterlambatan melebihi dari 30 hari untuk keterlambatannya. Oke, emang banyak sekali sih yang selalu miss dengan konsumen melalui anak buah saya, tapi di sisi lain anak buah saya ini selalu komunikasi sama saya dan meminta gimana cara untuk nge-backup, dan di situ juga saya harus dalam posisi standby dan harus menguasai untuk pembackupan anak buah saya sendiri di lapangan, seperti itu. Mungkin pepatah lainnya bisa digunakan, yakni tidak akan ada asap jika tak ada api. Tak mungkin akan berurusan dengan seorang debt collector jika sanggup membayar tagihan. Eksistensi mereka saat ini memang masih diyakini dapat membantu bank, pengembang perumahan, auto leasing kendaraan, hingga debitur perseorangan untuk mengembalikan uang mereka. Karena pandangan negatif masyarakat, terkadang para kolektor harus berhadapan dengan masa ketika mendatangi rumah konsumen.